Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dan juga tidak lupa dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik yang terhormat. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan melakukan presentasi terkait PJBL atau Project Based Learning dari mata kuliah ini, yaitu pada kelompok kami kebagian di partai politik. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ratna Marfua dengan NPM terakhir 4091. Saya Laila Nurrahma, NPM terakhir 4075. Saya Cinta Nurul Aisyah, NPM terakhir 4083. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama, eh, judul dari Project Based Learning kelompok kami ini adalah Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan dan juga Siklus Akuntansi pada Partai Politik Nasional Demokrat. Selanjutnya, di sini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Mungkin bisa di next. Terkait latar belakang. Nah, pada bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang dari tugas kami, ya sebagai berikut. Dalam sistem demokrasi modern itu, partai politik memegang peran strategis, bukan hanya sebagai representasi dari masyarakat, tetapi juga sebagai pengelola sumber daya publik. Karena mereka itu menerima dana dari negara, maka pengelolaan keuangannya mesti atau harus transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan prinsip good governance. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak partai politik itu masih sangat tertutup, terutama soal manajemen dan juga pelaporan keuangannya. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan akuntabilitas menyeluruh di sektor publik, termasuk di ranah politik. Studi ini mengambil fokus pada DPD atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Magelang sebagai contoh partai di tingkat daerah yang terlibat langsung dalam penggunaan dana dari pemerintah. Namun, informasi publik mengenai bagaimana mereka mengelola keuangannya masih sangatlah terbatas. Melalui observasi dan wawancara, penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana prinsip akuntansi sektor publik diterapkan di tingkat DPD dari perencanaan anggaran, pencatatan, pelaporan, hingga auditnya. Dengan begitu, kita bisa melihat bagaimana kebijakan pusat diterjemahkan di tingkat lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga akuntabilitas dan juga transparansinya. Tujuan akhirnya bukan sekedar untuk kepentingan akademik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola keuangan partai politik di tingkat daerah. Nah, setelah wawancara dan juga beberapa observasi, kami ini menemukan bahwa memang benar pada praktiknya itu partai politik ini sangat tertutup terkait informasi internalnya, baik itu tentang pelaporan keuangan maupun segala sesuatu yang berbau manajemennya itu sangatlah tertutup. Selanjutnya, mungkin ada beberapa informasi yang saya dapatkan terkait Partai Politik Nasional Demokrat ini. Kami jelaskan di bab 2. Nah, di bab 2 ini ada beberapa informasi yang kami dapatkan. Yang pertama itu ada alamat. Berikut ini adalah alamat kantor Partai Nasional Demokrat Pusat dan juga Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Magelang. Yang pertama itu alamat di kantor pusat ada di Jalan RP Suroso nomor 44 sampai dengan 46, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan nomor pos 10350. Kemudian untuk DPD Partai Nasdem di Kabupaten Magelang sendiri itu ada di Dusun Ngroto, RT 01, RW 01, Desa Deangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan nomor telepon 0813 2597 7115. Selanjutnya, informasi terkait akta pendirian. Informasi terkait akta pendirian dari Partai Nasdem ini eh, yang dalam bentuk resminya itu tidak dipublikasikan secara bebas di internet karena merupakan dokumen hukum internal partai. Nah, beberapa informasi yang kami dapatkan itu ada seperti
nama dari partai tersebut, yaitu Partai Nasional Demokrat. Kemudian tanggal berdirinya adalah 26 Juli 2011 dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris Nyonya Mahrani Murtala Sarjana Hukum. Selanjutnya, nomor aktanya adalah nomor 92 tahun 2011 dan pengesahan sebagai badan hukumnya itu ditetapkan melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH strip 04.AH.11.01 tahun 2011 dengan tanggal pengesahan yaitu 11 November 2011. Selanjutnya, ada sejarah singkat terkait Partai Nasional Demokrat ini. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa Partai Nasional Demokrat atau Nasdem didirikan pada 26 Juli 2011 oleh Bapak Surya Paloh, berawal dari transformasi organisasi masyarakat atau Ormas yang bernama Nasional Demokrat yang beliau bentuk pada tahun 2010. Melalui semangat restorasi Indonesia, partai ini lahir sebagai respons atas keprihatinan terhadap praktik politik yang dinilai jauh dari cita-cita reformasi. Partai Nasdem menjadi partai politik berbadan hukum melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-04.AH.11.01 tahun 2011 yang disahkan pada 11 November 2011. Kemudian dalam pemilu 2014, Partai Nasdem debut sebagai peserta dan berhasil meraih 6,72% suara nasional. Sedangkan pada pemilu 2019, partai ini mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 9,05 dengan 59 kursi di DPR RI. Dengan mengusung slogan Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia, Nasdem memposisikan diri sebagai partai nasional progresif yang menjunjung nilai kebangsaan, demokrasi, dan keterbukaan, serta dikenal dengan kebijakan politik tanpa mahar. Selanjutnya, visi dan misi dari Partai Nasdem. Visinya yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, makmur, dan bermartabat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, misinya itu ada yang pertama, mengembalikan politik kepada cita-cita luhur pendiri bangsa. Yang kedua, mewujudkan kedaulatan rakyat secara politik, ekonomi, dan juga budaya. Yang ketiga, ada menegakkan supremasi hukum dan juga demokrasi. Yang keempat, ada meneguhkan kembali semangat kebangsaan dan kebinekaan. Dan yang terakhir, membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan juga dipercaya rakyat. Kemudian ada struktur organisasi dari Partai Nasional Demokrat ini. Struktur yang kami cantumkan ini ada struktur di tingkat pusat dan juga di tingkat DPD Kabupaten Magelang. Akan tetapi struktur yang kami dapatkan ini informasinya sangat terbatas, sehingga mungkin hanya sedikit yang kami ketahui. Dan berikut ini adalah informasi yang berhasil kami dapatkan. Yang pertama, struktur kepengurusan pusat itu diketuai oleh Bapak Surya Paloh dengan Sekretaris Jenderal Hermawi Taslim per 2023. Selanjutnya, di tingkat DPD atau Dewan Pimpinan Daerah, Partai Nasdem Kabupaten Magelang itu informasi terakhir yang ada di website itu ada per Februari 2023 SK-nya dengan diketuai oleh Ibu Pipi Dewi Susana, Sekretaris R atas Muhtar Khalid, Bendahara Sigit Al-Fatah dengan jumlah pengurus 32 orang dan nomor SK-nya adalah 84 strip KPTS garis miring DPP strip Nasdem garis miring 2 garis miring 2023. Sedangkan ternyata pada Agustus 2024 ini ternyata ketuanya itu sudah berganti. Nah, informasi yang terbaru ini sangatlah minim, meskipun kami sudah melakukan wawancara. Jadi, yang kami ketahui hanya sebatas ketua dan juga bendaharanya. Ketuanya adalah Bapak Beni Heru Cahyono yang sudah dilantik pada 21 Agustus tahun 2024 kemarin dengan bendahara Ibu Eti Sunaryati selaku pihak yang kemarin kami wawancarai. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk pembahasannya oleh rekan saya.
Pembahasan yang pertama itu mengenai aturan dasar pengelolaan keuangan Partai Nasdem. Jadi aturan dasar pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia itu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang utama, yaitu diantaranya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai sumber apa namanya sumber keuangan partai politik, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang bantuan keuangan dari negara kepada partai politik. Selanjutnya, next, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bendahara Partai Nasdem, beliau menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan, Partai Nasdem telah mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, disebutkan juga adanya hak eksklusif yang didapatkan. Artinya itu sebagai kewenangan internal partai untuk mengatur dan memutuskan penggunaan dana bantuan sesuai kebijakan internal selama tidak melanggar ketentuan hukum. Artinya, meskipun ada regulasi yang mengatur secara umum, partai tetap memiliki ruang gerak tertentu dalam pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya itu mengenai mekanisme, masih slide sebelumnya, itu em, mengenai mekanisme penganggaran Partai Nasdem. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, mekanisme penganggaran dimulai dengan pengajuan permohonan bantuan oleh partai politik kepada kepala daerah. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen administratif seperti keterangan perolehan suara sah dari KPU, kemudian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya yang telah diaudit, kemudian ada rekening resmi partai. Dokumen yang telah diajukan akan diverifikasi oleh pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka bantuan keuangan partai politik akan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dan dianggarkan dalam APBD sebagai belanja hibah. Selanjutnya. Besarnya itu bantuan didasarkan pada jumlah suara sah yang diperoleh partai pada pemilu terakhir dengan nilai tertentu per suara yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Setelah anggaran disahkan dalam APBD, dana dicairkan langsung ke rekening partai politik. Penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan, yaitu hanya untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat. Di akhir tahun anggaran, partai wajib menyusun laporan penggunaan dana yang diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya mengenai pelaksanaan penganggaran Partai Nasdem. Pelaksanaan penganggaran bantuan keuangan Partai Nasdem dimulai setelah partai tersebut memperoleh kursi di DPRD pada hasil pemilu terakhir. DPD Partai Nasdem Kabupaten Magelang mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada kepala daerah melalui Kesbangpol. Pengajuan ini dilakukan setiap tahun dan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti surat pernyataan kepengurusan, salinan perolehan suara sah dari KPU, rekening bank atas nama partai, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dari tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Kemudian permohonan yang diajukan oleh Partai Nasdem akan melalui proses verifikasi administratif dan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Apabila semua dokumen dan persyaratan telah terpenuhi, jumlah bantuan akan ditentukan. Perhitungannya didasarkan pada total suara sah yang berhasil didapatkan Partai Nasdem dalam pemilu sebelumnya, lalu dikalikan dengan besaran rupiah per suara yang telah disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Alokasi dana bantuan tersebut kemudian dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Magelang sebagai belanja hibah. Dana bantuan yang telah dianggarkan akan dicairkan langsung ke rekening resmi Partai Nasdem, kemudian partai dapat menggunakan dana tersebut sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Di akhir tahun, partai wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan menyerahkan kembali ke pemerintah daerah untuk diaudit. Ketaatan pada proses ini menjadi syarat utama agar bantuan tahun berikutnya dapat kembali dicairkan. Next. Boleh dilanjutkan dengan Mbak Lela. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pencatatan keuangan Partai Nasdem. Jadi dasar hukum dan dasar akuntansi yang dipakai itu mengacu kepada Undang-Undang Dana Partai Politik yang mengikuti standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP yang digunakan
SAP ini digunakan karena dana yang ada itu bersumber dari hibah pemerintah serta membutuhkan akuntabilitas yang tinggi. Pedoman dan fleksibilitas anggaran ini diantaranya terdapat SK dan juknis dari DPP sebagai pedoman teknis. Kalau DPD juga memiliki hak untuk menentukan biaya kegiatan berupa fleksibilitas anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, namun tetap harus mematuhi pedoman pusat dan internal. Sistem pencatatan keuangan ini sendiri dilakukan dengan manual menggunakan Microsoft Excel. Dan aksesnya itu terbatas, hanya diketahui oleh bendahara, ketua, dan admin partai. Jadi tidak menggunakan web atau publikasi sejenisnya. Jenis laporan keuangan yang dikeluarkan itu biasanya berupa realisasi anggaran dan saldo terkini, jenis dan volume kegiatan, klasifikasi pengeluaran, dengan disertai dokumen pendukung yakni nota pengeluaran, SK kegiatan, buku tabungan partai dari Kesbangpol, lalu RKA dan RLA. Nah, karena pencatatannya masih manual itu ada beberapa kendala yang dihadapi. Di antaranya itu belum ada sistem digital dan hal tersebut dapat mengakibatkan resiko kesalahan pencatatan, transparansi yang rendah karena aksesnya yang terbatas dan tidak dipublikasikan ke publik, serta tidak ada kontrol internal secara otomatis di mana akuntabilitas publik itu menurun. Lanjut ke pembahasan pelaporan keuangan Partai Nasdem di DPD Kabupaten Magelang ini. Jadi format dan fokus pelaporannya itu mengikuti format dari Kesbangpol. Isinya mencakup jenis kegiatan, realisasi anggaran, saldo dana, dan keterangan tambahan. Fokus pelaporannya itu ada di akun pendidikan politik dan operasional sekretariat. Proses pelaporannya dilakukan secara tahunan berdasarkan RKA atau Rencana Kerja dan Anggaran, RLA atau Realisasi Laporan Anggaran, dan jumlah suara hasil pemilu. Proposal kegiatan dibuat di awal tahun didasarkan pada anggaran tahunan. Nah, apabila dari anggaran itu ada sisa, itu tidak dikembalikan ke negara, namun digunakan untuk tahun berikutnya. Dan apabila terjadi revisi anggaran, menyesuaikan jika ada kenaikan pagu dana, namun untuk juknis dan teknis masih sama. Nah, tantangan itu ada di transparansinya. Jadi, karena laporannya tidak dipublikasikan dan aksesnya hanya untuk internal partai, yaitu ketua, bendahara, dan admin, serta adanya hak eksklusif atau penentuan tarif keuangan dan sejenisnya, hal tersebut dapat menjadi tantangan yang besar pada transparansi dan akuntabilitas publik. Pembahasan selanjutnya mengenai audit dan evaluasi laporan keuangan. Mekanisme auditnya itu ada audit eksternal yang dilakukan oleh BPK langsung atau Badan Pemeriksa Keuangan, dan internal itu hanya berupa monitoring dan evaluasi atau MONEF dari pengurus partai. Untuk ketentuan penggunaan anggarannya sendiri tidak diperbolehkan ada surplus anggaran. Dan juga anggaran harus digunakan habis sesuai rencana. Sisa dana jika ada tidak dikembalikan ke negara namun dipakai untuk tahun berikutnya. Nah, karena adanya permasalahan transparansi yang saya jelaskan tadi, maka ada rekomendasi perbaikan, yaitu diperlukan sistem pencatatan yang lebih akurat dan terdigitalisasi, meningkatkan transparansi melalui publikasi laporan keuangan secara rutin, dan mendorong penerapan good governance dan akuntan publik. Selanjutnya, untuk penutup, bagian kesimpulan dan saran, audit oleh BPK sudah berjalan, namun untuk menjamin kepercayaan publik dan akuntabilitas, penguatan sistem dan transparansi internal sangat diperlukan.
ada beberapa sebentar. Nah, beberapa yang perlu menjadi catatan itu diantaranya adalah bagian pencatatan keuangan di mana DPD Partai Nasdem Kabupaten Magelang mengadopsi SAP dan pencatatan keuangannya. Hal ini relevan mengingat sumber dana yang diterima berasal dari hibah pemerintah. Sistem pencatatan keuangan partai masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Akses terhadap sistem ini sangat terbatas, hanya dapat diakses oleh bendahara, ketua admin partai, di mana kondisi ini ditambah dengan adanya hak eksklusif dari DPD. Lalu bagian pelaporan keuangan, DPD Partai Nasdem Kabupaten Magelang ini menyusun laporan keuangan mengikuti format yang ditetapkan oleh Kesbangpol, namun laporan tersebut tidak dipublikasikan. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan akses publik dan resiko kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana partai. Lalu bagian audit dan evaluasi, DPD Partai Nasdem Kabupaten Magelang menerapkan mekanisme pengawasan berlapis. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang menjamin pemeriksaan independen terhadap pengelolaan keuangan partai. Sementara itu juga ada evaluasi internal terbatas pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pengurus partai sendiri. Nah, sarannya yang dapat kami berikan itu untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di DPD Partai Nasdem Kabupaten Magelang, disarankan agar pencatatan keuangan ditingkatkan menjadi sistem pencatatan digital yang lebih terintegrasi. DPD Partai Nasdem Kabupaten Magelang juga disarankan untuk memulai publikasi laporan keuangan anggaran melalui media resmi partai seperti situs web atau media sosial yang mungkin hanya dapat diakses oleh partai itu saja, karena mengingat partai politik ini antar partai itu diperlukan yang namanya kerahasiaan ya. Jadi begitu sehingga publik khususnya dalam partai tersebut dapat ikut serta mengawasi dan memberikan kepercayaan terhadap pengelolaan dana yang dilakukan. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Nana. Oke, baik. Pembahasan terkait isi sudah selesai. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang kami lampirkan ini merupakan hasil searching di website dan juga ada hasil wawancara dengan Ibu Eti Sunaryati selaku Bendahara DPD Partai Nasdem Kabupaten Magelang pada tanggal 21 Mei 2025. Kami juga melampirkan foto bersama dengan Ibu Eti ketika kami melakukan wawancara di kediaman beliau. Beliau menghendaki untuk kami datang ke rumahnya agar wawancaranya bisa berjalan dengan lebih fleksibel seperti itu. Mengapa demikian? Karena setelah kami berbincang-bincang dengan Ibu Eti Sunaryati ini, kami baru tahu kenapa kami selama ini sulit untuk mencari partai politik yang mampu kami atau yang bisa kami wawancarai, karena memang hampir seluruh partai politik ini sangat menjaga kerahasiaan tentang pengelolaan keuangannya. Jadi kemungkinan besar kami tidak dipanggil ketika mengajukan surat itu karena tidak adanya izin atau tidak diperbolehkannya kami melakukan wawancara. Dan satu-satunya partai yang dapat kami wawancara itu adalah Partai Nasdem, khususnya di DPD Partai Nasdem Kabupaten Magelang. Baik, terima kasih atas perhatiannya telah menonton video kami hingga selesai. Kemudian kami menyampaikan bahwa seluruh informasi yang kami lampirkan di sini merupakan sudah persetujuan dengan narasumber. Dan seluruh informasi yang ada di sini itu merupakan informasi-informasi yang mungkin basic yang boleh diketahui oleh halayak umum. Untuk selebihnya, kami tetap menjaga kerahasiaan dari narasumber karena itu merupakan amanah dari beliau. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan tugas PJBL ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selebihnya, kami kembali lagi
Berterima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.